Baik, selamat pagi untuk para mahasiswa KBPM. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi pembekalan KBPM terkait dengan program Fakultas Hukum, khususnya yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan dampak penularan COVID-19. Sehingga materi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah aspek hukum pencegahan, aspek hukum pencegahan dan penanggulangan dampak penularan COVID-19 atau COVID-19. Nah, hal pertama yang mungkin kita harus pahami adalah apa yang dimaksud dengan COVID-19 atau COVID-19. Ya. COVID-19 atau lengkapnya disebut coronavirus disease 2019. Ini dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, sebagai salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, COVID-19 sebagai pandemi artinya COVID-19 ini adalah penyakit yang menyebar secara global, penyakit yang menyebar secara global atau menyebar pada area geografis yang sangat luas. Oleh karena itu, maka di dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menetapkan COVID-19 atau Corona-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat dan bencana non alam yang terjadi di negara Republik Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia. Tentunya tentang seluk-beluk dari COVID-19 lebih tepat kalau itu dijelaskan oleh orang kesehatan. Sehingga ketika saudara-saudara berada di lapangan atau di lokasi KBPM, maka bisa memfasilitasi sehingga ada sosialisasi dari pihak kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Nah, yang dijelaskan ini dari sisi aspek hukumnya, aspek hukumnya. Sekali lagi, menurut Kepres nomor 11 tahun 2020 dan Kepres nomor 12 tahun 2020, Corona-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat dan bencana non-alam. Nah, bagaimana pencegahan COVID-19 ini? Bagaimana pencegahan COVID-19 dari aspek hukumnya? Nah, dari aspek hukum, pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pemberlakuan karantina kesehatan. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 yang meluas itu adalah pemberlakuan karantina kesehatan. Karantina kesehatan ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial, pembatasan sosial berskala besar, dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau Corona-19. Itu dasar hukumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan karantina kesehatan? Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat. Mungkin mahasiswa KBPM dapat lihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya. Nah, bagaimana bentuknya? Di pengertiannya itu sebagai upaya mencegah atau menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana bentuk karantina kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona 19? Yang dilakukan, karantina kesehatan yang dilakukan adalah karantina pintu masuk. Ya, karantina pintu masuk ke dalam wilayah NKRI, ya, dari luar negeri ke wilayah NKRI atau dari wilayah provinsi yang satu ke wilayah provinsi yang lain, atau dari wilayah kota kabupaten yang satu ke wilayah kota kabupaten yang lain, bahkan kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain, dan desa yang satu ke desa yang lain. Ini dilakukan karantina pintu masuk, ya, yang meliputi pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas. Apakah lintas batas negara, kabupaten, kota, kecamatan, ya, bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, tindakan karantina kesehatan di pintu masuk, ya, tindakan karantina kesehatan yang dilakukan di pintu masuk itu yang pertama adalah karantina, ya, isolasi, pemberian vaksinasi, rujukan, disinfeksi terhadap orang sesuai indikasi. Ya, kalau karantina itu orang yang masih terindikasi tertular virus corona. Isolasi itu orang yang sudah positif, ya. Itu tindakan yang pertama. Kemudian tindakan yang kedua adalah disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut. Ya, nah, istilah-istilah ini tentunya lebih jelas itu dijelaskan oleh orang yang berkompeten di bidang kesehatan kepada masyarakat ketika teman-teman berada di lokasi KBPM. Kemudian yang berikut adalah penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah pembatasan sosial, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tindakan karantina kesehatan di pintu masuk, ya, 1, 2, dan 3, ya, itu karantina, isolasi, pemberian vaksinasi, dan seterusnya. Ya, 1, 2, dan 3 yang telah saya jelaskan itu menjadi tugas pemerintah, ya, itu tugas pemerintah untuk menjaga kesehatan warga masyarakat. Sedangkan yang terakhir, ya, yang keempat berupa pembatasan sosial berskala besar, ini adalah kewajiban setiap orang, kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia, baik itu adalah pemerintah maupun warga negara biasa. Karena itu yang berkaitan dengan kegiatan KBPM tentunya adalah tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar sebagai kewajiban setiap orang, ya, yang dimaksud adalah pembatasan kegiatan tertentu, ya, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019. Ya, PSBB ini pembatasan kegiatan penduduk di dalam satu wilayah. Nah, siapa yang berwenang menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam suatu wilayah? Ya, itu ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan kriteria peningkatan jumlah kasus atau kematian akibat COVID-19, dan yang berikut adalah kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jadi ada kriterianya yang sudah diatur dalam peraturan
pemerintah Republik Indonesia nomor 21 2020 tentang